Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wahai Allah yang maha baik, yang maha menatap, jadikan majelis ini majelis penuh dengan ampunan-Mu, majelis penuh dengan curahan rahmat-Mu, majelis penuh dengan keridhaan-Mu. Lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kabulkan wahai yang maha mulia, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Amin ya rabbal alamin. Kita ingin bahagia, tidak mau menderita, betul? Kita ingin mulia, tidak mau hina. Kita ingin selamat, tidak mau celaka. Lalu siapa yang membuat kita sengsara, hina dan celaka? Siapa? Diri sendiri. Ini harus sangat kita pahami, bahwa kita tidak terancam oleh siapapun selain terancam oleh dosa, kesalahan, keburukan kita sendiri. Surat Al-Isra ayat 7, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka keburukan itu akan menimpamu sendiri. Ini harus kita yakini, bahwa setiap apa yang kita lakukan kembali ke kita. Kalau orang-orang yang merugikan dan mencelakakan kita cuma jalan saja dari Allah, sampainya nikmat dan sampainya kepahitan itu kepada kita. Jadi kalau kita ada yang menipu, sebetulnya yang menipu itu diundang oleh keburukan kita sendiri. Maka harus sangat hati-hati dengan berbuat. Kalau kita berbuat zalim ke orang, kita harus sangat siap. Setiap kita berbicara buruk, kita harus siap itu akan ke kita. Setiap kali kita menyakiti orang tua, siap itu akan kembali ke kita. Tidak ada satupun yang kita lakukan yang tidak disaksikan oleh Allah dan tidak ada balasannya. Jadi makanya menurut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang bertakwa itu orang yang sangat berhati-hati. Seperti orang yang jalan di sekitar onak dan duri, selalu berhati-hati di dalam melangkah. Orang yang bertakwa itu terlihat dari kehati-hatiannya dalam bicara, dalam berbuat, dalam melakukan sesuatu. Dia hati-hati, lebih banyak berpikir, sehingga apa yang dia lakukan dipastikan aman. Tapi orang yang kurang takwa, dia tidak akan hati-hati, serba tergesa-gesa sekepikirnya. Padahal setiap perbuatan efektif, tidak ada yang meleset kecuali kembali ke diri kita sendiri. Karena kita ini sangat banyak berbuat dosa, maka apa sih yang paling penting sekarang kita lakukan?
kita harus memperbanyak istighfar. Berikut ini beberapa ayat tentang betapa penting dan dahsyatnya istighfar. Pertama surat Nuh ayat 10 sampai 12. Mim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Ayat berapa? 10 sampai 12. Ya, yang mantap. Ayat 10 sampai 12 ya. Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Ini adalah Nabi Nuh mengatakan kepada umatnya, faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Jadi menyuruh istighfar karena Allah Maha Pengampun. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Pertama akan diturunkan hujan lebat dari langit, akan diperbanyak harta, anak-anak, buah-buahan, dan Allah akan mengadakan kebun dan sungai-sungai. Jadi luar biasa banyaknya istighfar itu Allah sangat suka, sehingga hujan aja bisa diturunkan dengan syariat. Banyak istighfar, rezeki akan ditambah, yang belum punya jodoh akan dimudahkan jodohnya, yang belum punya anak mudah bagi Allah memberi anak, menciptakan anak. Syariatnya harus banyak istighfar. Kemudian agar kita tidak diajab oleh Allah, surat wadibakum sebentar. Nah, surat ini ya, Al-Anfal wa makanallah ayat 33. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما كان الله, Allah tidak menyiksa liyu'adzibahum wa anta fihim, selama engkau bersama mereka, di tengah-tengah mereka. Ini kalau ada Nabi Muhammad, azab tidak turun. Tapi Rasulullah sudah wafat. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka selama mereka beristighfar. Ayatnya Al-Anfal ayat 33. Jadi selama ada Rasulullah tidak ada azab. Nah sekarang Rasulullah tidak ada, tetap azab tidak akan menimpa selama mereka beristighfar. Al-Anfal ayat 33. Ini penting sekali hadirin. Kemudian surat Hud ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ.
Dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Allah. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Lalu bertobatlah kepadanya. Yumatti'kum mata'an hasana. Niscaya Allah akan memberikan kenikmatan hidup yang baik padamu. Luar biasa istighfar. Yang memberi kekuatan kuatikum. Sebentar, ada satu lagi yang belum ketemu nih ya. Jadi Allah akan benar-benar menjamu kita dengan berbagai hal yang kita pikirkan dan yang di luar kita pikirkan yang terbaik sepanjang kita banyak istighfar. Itu baru sebagian ayat-ayatnya ya. Orang yang jadi kapan kita istighfar nih? Kalau hadisnya sudah sering kita bacakan. Waman aksar, barang siapa yang memperbanyak atau man lazimal istighfar, yang terus istighfar. Kenapa kita harus istighfar? Karena kita produktif sekali melakukan dosa. Hampir setiap pergerakan kita jadi dosa. Mikir, kita harus banyak istighfar karena kita banyak mikir jelek, mikir mesum, maksiat, buruk sangka, mikir aja udah harus banyak ditobatin itu. Jarang pikiran kita ingat Allah, itu aja harus ditobatin. Padahal Allah menciptakan akal pikiran kita untuk mengingat Allah, menafakuri kemahaagungan Allah, bukan zatnya ya. Jadi seperti lisan ini diciptakan oleh Allah untuk apa? Berkata baik atau diam. Itu berkata baik itu apa? Berkata baik itu zikrullah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu perkataan yang diperintahkan nih. Lisan ini untuk banyak zikrullah, untuk ngajak orang berbuat baik, mencegah orang dari kemungkaran. Yang terjadi mulut kita bunyi terus, celetak-celetuk, segala dikomentari, segala ditanya, segala dibahas, segala diceritakan, segala diperdebatkan, tanpa jadi zikrullah, tanpa jadi kebaikan. Itu pun harus ditobatin. Mata, kenapa Allah menciptakan mata kita? Untuk apa? Melihat ayat-ayat Allah, baik ayat Qur'aniyah maupun kauniyah. Tapi mata ini banyak sekali melihat yang dilarang, harus istighfar. Termasuk lagi bercermin. Bercermin harus ngapain coba? Syukur. Bisa syukur melihat ciptaan Allah, tapi harus istighfar, terutama untuk buntil. Tahu buntil? Tahu tidak buntil? Ibu-ibu centil yang sibuk berdandan, tapi dandannya tuh hanya untuk dilihat orang, dikagumi orang, dianggap orang lebih dari kenyataan. Atau bacep, bapak-bapak gumacep. Yang kalau dandan itu nggak ada ingat Allahnya sama sekali. Bahwa tubuh ini ciptaan Allah, tubuh ini milik Allah, bahwa disuruh berpakaian itu sebagai ibadah, nggak ingat. Jadi hampir setiap pergerakan kita itu jadi dosa. Makan harus istighfar. Gini terus makanan, bukannya syukur, dicela, kurang, jelek, gak enak, itu aja harus istighfar. Mendengar, siapa tuh yang batuk? Penyakitan ke masjid, istighfar. Orang batuk takdir Allah. Orang ngomong gak enak, dinikmati. Orang nasihat, dijauhi. Ini harus banyak istighfar. Ini harus banyak istighfar. Ini harus banyak istighfar. Rambut harus diistighfarin.
yang bagus jadi nggak mau dicukur, yang gundul kecewa, ini juga harus diistighfarin. Yang nampak, yang tersembunyi, benar-benar itu harus banyak diistighfari. Beristighfarlah, minta ampun. Benar atau benar? Coba perkara uang, istighfar. Kita sering buruk sangka ke Allah, Allah tuh pelit, istighfar. Dikasih uang enggak syukur, istighfar. Dikasih uang dipakai maksiat, istighfar. Tidak mau sedekah, istighfar. Jadi hampir urusan dengan uang harus membuat kita istighfar. Bahkan dalam taat juga, sholat harusnya khusyuk, enggak khusyuk, istighfar. Maka habis sholat fardu apa yang dilakukan? Istighfar itu. Ngaji istighfar, Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar jangan, istighfar enggak ingat artinya. Yang diingat itu. Yang diingat pujian orang, kekaguman orang. Ngimamin istighfar. Berapa banyak yang jadi imam pikirannya adalah bukan Allah tapi makmum. Ingin kelihatan nih imam yang wibawa, Allahu Akbar, kelihatan supaya agem. Padahal biasa-biasa saja kalau ngomong sehari-hari. Ditujukannya tuh bukan ingin diterima sholatnya oleh Allah, tapi ingin dikagumi. Kadang baca ayat yang panjang supaya kelihatan panjang hafalannya. Atau jadi imam, dia murojaah sendiri. Imam yang ngejongkeng ya kan. Karena maksudnya makmum yang jengkel, imam sedang menghafal, digunakan saat sholat subuh, murojaah 4 lembar. Bisa dendam, istighfar itu hadirin. Atau karena sudah digurah, jadi selama ngimamin tuh pamer kelembutan suaranya, kemerduannya, enggak ada Allahnya sama sekali. Itu lagi di depan, harus istighfar. Termasuk ceramah seperti ini harus banyak istighfar. Ada ria, ada pamer, ada sum'ah, ada berlebihan, ada yang tidak perlu, ada yang dosa. Ini selama ceramah nih, setengah jam, 1 jam, harus banyak tobat. Belum lagi mata, belum lagi merespon orang. Misalkan lagi begini ada anak kecil lari, anak siapa nih? Kurang ajar orang tuanya, astagfirullahaladzim. Padahal Allah yang menggerakkan ujian, kesabaran. Kalau dalam dosa udah jelas ya harus istighfar. Ini dalam nikmat juga harus istighfar. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan, kita tidak merasa ini nikmat datang dari Allah. Padahal wama bikum min nikmatin faminallah. Bayangkan nikmat datang dari Allah, kita enggak mengakuinya. Harus tobat. Tidak bersyukur, tidak menyebut alhamdulillah, harus tobat. Atau nikmat ini kita komplain terus, harus tobat. Dalam musibah udah jelas, kalau musibah harus tobat. Kenapa? Karena semua musibah diundang oleh dosa. Kapan lagi kita harus tobat? Ya sambil jalan. Apa dipikir nih jalan mau ke masjid nggak bikin dosa? Dosa. Penyeberangan ini pura-pura mau nyeberangin sambil lihat-lihat. Ini dosa. Bisa sambil olahraga lari. Kenapa ngikutin si itu? Istighfar. Bersepeda, istighfar. Berkuda, istighfar. Wah, berkuda keren. Yang keren tuh kudanya. Coba, pakai kudanya kuda kacang yang kecil. Nggak akan disebut keren. Malah disebut zolim. Atau pakai kuda lumping. Dia yang berkuda, dia yang menderita. Astagfirullah. Berapa banyak yang sambil berkuda atau bermotor atau bermobil ya,
yang ujub, merasa ini dia harta saya, ini saya orang sukses, ini saya orang kaya. Selama pakai mobil bagus itu, aduh kalau nggak istighfar, ujub, ria, sombong. Lihat yang ini mobilnya mobil lama, begitu. Halo? Itu setiap dosa kita tuh balik ke kita. Di rumah, lelaki, tuh kan gak jawab, istighfar, gak jawab, bikin kecewa. Istighfar, lihat istri bagaimana. Berapa banyak lelaki nyakitin istrinya, tidak jadi suami yang baik, tidak bisa memimpin dengan baik, tidak bisa memberi contoh yang baik, tidak bisa mendidik dengan penuh kasih sayang. Harusnya istighfar terus. Mama juga begitu. Para istri, nggak tahu syukur, nggak tahu terima kasih. Suami sudah membanting-banting tulangnya diambil. Bingung. Jarang berterima kasih, ngomel melulu, nggak ada baiknya dari istighfar. Semua penderitaan itu pasti karena dosa, pasti. Mikir. Di kelas istighfar, guru ini nyebelin banget ya, istighfar. Padahal guru yang jadi jalan ilmu. Lihat HP, udah pasti istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Bukan begitu. Kalau istighfar tuh berhenti ya, jangan astagfirullahaladzim. Masya Allah, astagfirullah. Jangan main-main hadirin. Allah tahu siapa yang main-main dengan istighfar. Kesimpulannya, tidak ada saat yang tidak layak untuk istighfar. Ulangi. Tidak ada saat yang tidak layak untuk beristighfar. Karena hampir setiap pergerakan kita memalingkan kita dari Allah. Termasuk kita harus istighfar atas istighfar kita. Karena kita sering istighfar tapi basa-basi, minta ampun tapi nggak pakai hati, hanya lisan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, harus astagfirullah, ampun ya Allah. Kalau istighfarnya bagus ya, mesti hati ini akan pedih, sedih dan air mata sering keluar. Astagfirullah. 6 kondisi yang harus kita memperbanyak istighfar. 1, capek. Astagfirullah, ya Allah. Lagi capek itu aslinya lagi digugurkan dosa. Tapi kalau pakai istighfar, Allah akan memberikan kekuatan nanti. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, capek itu ya. Itu lagi gugur dosa. Tambah dengan istighfar, cepat habisnya, cepat pulihnya. 2, sakit. Mayusiba musliman min nasobin wala wasobin. Sakit gigi, jerawat, kotombe, bisul, ambeien, atau sakit apa saja, itu obatnya diantaranya adalah istighfar. Astagfirullah ya Allah. Kemarin bibir ini kegigit ya Bapak, segitu udah lama ini sobatan sama gigi, kegigit langsung jeding sebelah di sini. Harus istighfar. Nggak ada yang kebetulan, itu takdir Allah. Pasti dosa nih. Astagfirullah ya Allah. Ampun ya Rabb. Sakit apapun harus minta ampun. Karena semua musibah diundang oleh dosa. Astagfirullah. Kemudian hammin wala hammin. Cemas, risau, GTA, galau tiada akhir, bacem, banyak cemas, cemurus, cemas terus menerus, galau. Astagfirullah. Kenapa? Istighfar. Karena kita melupakan janji Allah. Karena ada dosa-dosa yang kita lakukan yang membuat nggak enak hati itu, cemas. Istighfar. Istighfar itu obat kecemasan. Apalagi sedih,
kehilangan ini, sakit hati ini meninggal, itu kejual, sedih pokoknya kesedihan, istighfar. Kita sedih itu wajar, tapi kalau sedihnya udah lama dan terus menerus tidak wajar. Ini pasti penderitaan. Orang sedih lama tuh menderita, Pak. Harus istighfar. Siapa yang banyak kesedihan, cobalah banyak astagfirullah. Apalagi wala'atan, diganggu orang. Ada orang yang menghina, memfitnah, menipu, ngebohongin, omongannya nggak enak, nyelekit, nyepet. Ada yang ngeganggu, pokoknya gangguan orang siapa saja ya, baik istri, suami, anak, orang tua, yang bikin gak enak hati, gangguan ke hati, itu istighfar. Jadi kalau ada yang gak enak, astagfirullah, ya Allah ini pasti karena dosa saya, ampun ya Allah. Anak tidak sesuai harapan, astagfirullah. Dipanggil oleh kepala sekolah, astagfirullah. Anak ini berani sekali Pak, anak Bapak tuh berani bolos, ya gak? Berani nyontek, astagfirullah. Istri nggak nurut aja, astagfirullah. Suami nggak bisa bersikap semestinya, astagfirullah. Begitu hadirin, jangan merasa korban orang lain. Kita ini korban siapa? Korban dosa, kesalahan diri. Astagfirullah. Orang yang nyopet itu cuma jalan dari Allah. Bagaimana kita ditegur atas dosa kita. Kita memang secara syariat kita ini korban copet, tetapi hakikatnya kita ini copet itu ditakdirkan ketemu kita karena dosa kita. Kemudian apalagi kesusahan. Mau cari makan susah, cari uang susah, cari kerjaan susah, cari jodoh susah, cari buat ini susah. Kalau sudah ghamin serba susah, ngapalin susah, ya kan, ujian susah. Nah, istighfar. Hatta syaukati yusakuha, hingga tertusuk duri sekalipun, itu harus banyak istighfar. Ada lagi Ustaz yang mau dibacakan? Nah, satu ayat lagi Ali Imran, silakan. Ali Imran berapa? 133. Ali Imran 133. Oke, silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Imran ayat 133. Ada terusannya 134, 135, ayat favorit nih ya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Ayo kita istighfar terus ya, secepatnya. Bikin dosa sedikit istighfar, ada waktu luang istighfar. Sedikit saja ada kejadian istighfar, sambil berjalan, duduk, berbaring, sambil masak, sambil olahraga, sambil kerja, sambil belajar. Astagfirullah, ini persoalan rada susah nih saya apalnya. Astagfirullah, ampun ya Allah, ampun. Tentu saja istighfar harus disertai dengan sesudah itu berhenti dari maksiatnya dan ada penyesalan ya. Astagfirullah, saya salah ya Rabb, astagfirullah, astagfirullah. Kalau ada yang nggak enak aja di hati, astagfirullah, ampun ya Allah, astagfirullah. Rasakan, jangan merasa korban orang lain. Semua ketidaknyamanan, semua kepahitan, semua perbuatan-perbuatan yang tidak enak kepada kita, musibah apapun, itu diundang oleh dosa kita. Makanya sebelum dosa berbuah jadi musibah, segeralah istighfar. Terima kasih. Baik, kita buka diskusi. Ada yang akan bertanya atau istighfar aja? Boleh bertanya. Dari masjid, udah itu dari medsos ya. Silakan. Bagi yang akan hadir ke pengajian hari Ahad tanggal 7 ya, subuh di Masjid Blue Mosque, Masjid Bulao ya, Masjid Biru, subuh. Kalau jam 9 di Eko 1, jadi Eko 2 subuh, Eko 1 jam 9, saya kebagian jam 10. Kalau pekan depan di Istiqlal, insya Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agim yang kami cintai, Alhamdulillah, silakan Pak. Saya mau menanyakan satu hal, di mana kita lagi dalam era AI dan persaingan begitu ketat. Gimana caranya supaya hati kita itu lebih kuat, tidak mudah putus asa. Itu aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana supaya hatinya kuat, tidak mudah putus asa? Putus asa tuh pasti penyebabnya kurang iman ya. Kalau imannya kuat, nggak ada yang harus membuat kita putus asa. Allah maha dekat, Allah maha baik, Allah maha kuasa, Allah senantiasa menolong. Kenapa kita kurang iman? Karena kurang ilmu. Bagaimana nih AI ini sekarang bisa mengambil pekerjaan? Kita mah tenang aja, AI juga ciptaan Allah. Tapi sekarang saya guru bahasa Inggris, sekarang orang kursusnya ke AI. Misal AI lebih sabar dari gurunya ya kan, dan gak digaji. Cuma AI nggak pakai perasaan. Bagaimana nih sekarang banyak pekerjaan yang dia tenang saja, kalau kita bertakwa pasti Allah ngasih jalan keluar. Perintah jalan keluar itu, pertolongan Allah itu dari ketakwaan, bukan dari kepintaran, bukan dari keahlian. Makin dekat dengan Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Dan salah satu ciri orang bertakwa, wasari'u ila magfirah, bersegera kepada taubat. Istighfar aja terus Pak. Pokoknya satu, berbaik sangka ke Allah. Dua, perbaiki sholatnya sampai benar-benar berkualitas, diusahakan. Jangan asal sholat, tapi sholatnya bagus, waktunya tepat, jamaah di masjid, tidak lewat sholat-sholat rawatibnya, sholat nawafilnya, plus tahajudnya,
sholat nawafil yang sunnah-sunnah, nanti akan ditolong. Karena sholat itu gerbang pertolongan Allah. Yang ketiga, banyak sedekah. Justru saya nggak punya uang, sedekah dengan wajah cerah, sedekah dengan perkataan yang baik, sedekah dengan memudahkan urusan orang, sedekah dengan mungut sampah, nunjukin jalan, apa saja kebaikan, niatkan sodakoh, itu pun bagian dari pertolongan Allah. Yang keempat, Quran. Jangan lepas dari Quran. Makin banyak baca Quran dengan niat ikhlas mencari keridhaan Allah. Allah lihat kita lagi baca Quran, Allah akan memudahkan urusan. Makin jarang baca Quran, makin ribet hidup ini. Yang kelima, istighfar. Terus yang banyak. Lanjut, Pak. Boleh Bapak maju sedikit? Kabelnya cukup kah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya di luar konteks, A? Boleh Pak, tapi tidak dijamin bisa dijawab ya. Gini, A, saya kan dari Kalteng, A, dari Palangkaraya. Nah, saya mau nanyakan itu kalau yang kita bisa menjamak dan mengqasar itu berapa hari, A? Sedangkan saya perjalanan saya 4 hari. Apakah sampai hari keempat sudah balik ke Palangkaraya saya masih dapat fasilitas itu dari Allah? Makasih, A. Iya, menjamak qasar adalah bagian karunia Allah bagi yang sedang safar. Ini pun ulama ada beberapa pendapat ya. Jadi sebaiknya kalau ingin lebih lengkap Bapak buka ya, bagaimana pendapat ulama berapa hari. Ada yang 4 masih bisa ya. Ada yang malah lebih dari itu. Nah, carilah yang paling jumhur ulama menyepakati. Kalau saya termasuk yang 4. Lanjut, Ibu ada yang bertanya? Kalau tidak kita akan dari medsos. Ada adik-adik santri? Baik, silakan. Adakah? Mim? Baik. Kalau tidak ada mau udahan nih. Apip? Kalau ada, kalau tidak, tidak. Kalau diam, bingung, ya. Oh, mikrofonnya di bawah. Baik, tidak boleh jengkel hadir. Walaupun di sini segini, ya. Cek bismillah, izin dari medsos ada yang bertanya, AA, kalau kita saat merasa sempit dengan rezeki kita, apa karena kita kurang bersyukur atau ibadah kita yang kurang maksimal, A? Kurang tobat, udah jelas itu ya. 1, kurang baik sangka ke Allahnya. 2, kurang bagus sholatnya dan kurang banyak. 3, kurang banyak sedekah kebaikannya. 4, kurang banyak baca Qurannya. 5, kurang tobatnya. Ya, bolak-balik itu lagi, gak apa-apa. Dan memang itu yang bisa kita upayakan. Banyak, tapi coba yang 5 tadi. Ada lagi kah? Ya. Silakan, Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Haira dari SMK DTBS Putri. Apakah dari banyaknya dosa-dosa kita bisa menghambat dosa ade aja ya, jangan nyebut dosa kita, bisa jadi fitnah. Gini, sebetulnya normal perkataan itu ya. Cuma kalau nyebut gini dosa kita, itu saya jadi nggak enak ya. Jadi seperti yang ikutan. Dan dosa kemarin ibu-ibu juga gimana tentang anak kita. Ini juga sangat berat buat saya karena saya jadi bapaknya. Silakan, Dek. Apakah dari banyaknya dosa-dosa saya? Bagus sekali.
bisa menghambat hafalan yang sedang dihafal gitu. Misalnya hafalan Quran, kadang ketika sudah ngerasa hafal, terus dibaca lagi teh suka lupa awal surat atau malah kadang nyambung ke surat lain gitu. Ya, harus istighfar. Mungkin waktu kita menghafal tidak mengandalkan Allah, tapi mengandalkan ada otak saya cerdas, istighfar tuh. Walaupun cerdas, kalau Allah nggak bikin hafal, nggak hafal. Atau yang penting diulang-ulang. Kalau diulang-ulang pasti hafal. Enak aja. Allah yang bikin kita hafal. Jangan menuhankan ulang-ulang. Ulang-ulang itu adalah amal soleh. Tetap kita ini baru bisa hafal kalau Allah mengizinkan hafal. Dan itu pun sebagai ujian. Ujub tidak. Saya sih hanya 5 kali baca langsung hafal. Kenapa hehehe begitu? Itu sombong, ujub. Kamu lemot sih otaknya. Masa 20 kali baca nggak hafal-hafal, cepat hafal jadi ujub. Itu pun dosa. Istighfar gampang bagi Allah menghilangkan semua hafalan. Otak ini milik Allah, ciptaan Allah, bisa ingat oleh Allah. Ini ide saya. Jangan gitulah. Pokoknya kebaikan apapun yang kita bisa lakukan pasti dari Allah. Ya, istighfar deh. Astagfirullah, ya Allah, ampun ya. Ada lagi kah? Kalau tidak selesai, Pip. Cek izin dari TikTok ada yang bertanya. Assalamualaikum AA, izin bertanya. AA, saya takut mati. Bukan takut mati tapi takut siksanya di dalam kubur A. Bagaimana kita selamat dari kubur A? Ulangi Pip. Takut siksa kubur A, bagaimana cara selamat dari siksa kubur? Yang lengkap bacanya Pip. Oh iya. A, saya takut mati. Tapi bukan takut mati tapi takut siksanya di dalam kubur A. Bagaimana kita selamat dari kubur A? Dari siksa kubur A? Oh, selamat dari siksa kubur harus 2 kuncinya, iman dan amal soleh. Cari ilmunya, nanti mungkin kita bahas khusus, karena saya juga lebih banyak ingat kubur sekarang nih, alam barzah ya. Sudah, pokoknya saya nggak mau nyebut ijazah ya, sudah jarang ingat ijazah. Tapi lebih baik banyak ingat jadi jenazah dan alam barzah. Ini bagus sekali pertanyaan. Orang yang ingat kubur itu adalah salah satu ciri orang cerdas. Orang yang tidak cerdas gak ingat tentang mati. Orang yang cerdas itu aksaruhum lil mauti dzikra. Orang yang banyak ingat mati dan baik mempersiapkan diri untuk kehidupan sesudah mati. Jadi yang nanya ini pinter nih, karena takut bagaimana dikubur. Nah, di antaranya yang melapangkan kubur tentu saja sholat, baca Quran, ya amal-amal soleh lah ya. Lalu amal jariah kita, sedekah, wakaf itu mengalir. Wakaf Quran nanti setiap orang baca ngalir terus. Gimana saya wakaf karpet di masjid? Udah gitu karpetnya udah jelek, sekarang diganti dengan karpet baru. Apa saya masih kebagian pahalanya? Kebagian, karena karpet baru itu datang gara-gara karpet yang lama jelek. Itu kan nggak ngerti ya. Halo? Kan adanya karpet baru gara-gara karpet wakaf beliau jelek. Jadi tetap ngalir pahalanya, insya Allah. Ini sound system suatu saat rusak. Dulu orang wakaf atau TV nih, nanti TV-nya diganti dengan TV yang lebih besar, lebih bagus, yang lebih sesuai dengan zamannya. Nah, yang rusak itu kan enggak dipakai atau rusak, tapi adanya TV baru gara-gara TV itu rusak, betul tidak? Amal jariah perbanyak. Kemudian doa anak. Saya boro-boro doa anak. Saya juga belum nikah. Ya, kita ngedidik anak orang, kan di sana tidak disebut anak kandung, karena tidak semua orang dititipi anak oleh Allah. Anak asuh, anak didik yang ikhlas.
yang mendoakan, kemudian ilmu yang manfaat. Kayak gini nih ceramah ini, kalau ikhlas mengalir pahalanya. Ayo tahajud, terus pada tahajud kita kebagian. Enak dong santri tahajud kebagian pahala. Nggak mau saya tahajud. Dasar pelit ya, nggak hilang pahalanya, tapi yang ngajarin itu kebagian pahala. Kemarin ada yang berita, ada seorang S2 daftar katanya mau jadi guru apa? SMA, SMP, SD, enggak, mau jadi guru PAUD. Kenapa S2 mau jadi guru PAUD? Karena saya ingin anak-anak itu banyak menyebut nama Allah, membaca Al-Quran, sholat, saya ngajarin. Luar biasa itu. Jadi anak PAUD diajarin nyebut nama Allah, baca Al-Quran, sholat, ingin beliau yang ngajarin, supaya sepanjang anak itu sholat, pahalanya ngalir ke gurunya. Sekarang ada medsos seperti ini Masya Allah, ribuan, mungkin kadang bisa ratusan ribu menyimak. Kalau ke masjid ini paling masuk polnya 2.000 lebih lah, 3.000 lah mungkin ya, kalau pol sampai keluar. Tapi dengan medsos ini luar biasa, berlipat-lipat. Medsos bisa melipat gandakan teman di kubur kalau yang disampaikannya ilmu yang manfaat. Begitu. Terakhir, cek bismillah. Izin ada pertanyaan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang diuji oleh Allah dengan perasaan sedih dan sakit hati terhadap seseorang yang berulang kali melukai hati saya. Saya sudah mencoba memaafkan tapi setiap bertemu atau mengingatnya, hati saya kembali sesak dan sakit. Mohon doa dan nasihat agar saya tidak mudah sakit hati saat berhadapan dengan orang tersebut. Sakit hati, sedih, kecewa, jengkel, kesal, marah di hati itu wajar, sepanjang segera kembali ke Allah. Tapi kalau sakit hati terus-terusan, tidak boleh, tidak baik, tidak disukai Allah. Jadi bagaimana? CBY, cepat kembali ke Allah, banyak mengingat Allah, yakin hanya Allah yang bisa mengubah hati ini. Orang kenapa lama penderitaannya? TJR, telat kembali ke Allahnya, jarang ingat Allah, ragu ke Allah. Jadi harus bagaimana? SBY, sepat. Maaf hadirin, saya rada ngeganggu begini supaya ngantuk-ngantuk. Apa asalnya C jadi? Ini kalau Pak SBY dengar ceramah ini senyum. Maaf Pak, ini bukan cuci loh ya, tapi cepat. Lanjut. Astagfirullah, harus istighfar. Ya Allah yang istighfar katanya. Begini Bu, Pak, kalau ada orang yang bikin gak enak, istighfar. Kan tadi udah dibilangin gak enak hati itu, astagfirullah. Dan usahakan jangan merespon dengan tulisan, perkataan, sikap. Kalau lagi nggak enak hati, jangan nulis, jangan ngerekam, jangan ketemu juga, hindari aja dulu lah, sampai lebih tenang. Menenangkannya bagaimana? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan hanya dengan ingat Allah, hatimu akan tentram. Ingat Allahnya diantaranya istighfar. Astagfirullah ya Allah, ini teh dosa, astagfirullah, astagfirullah, ampun ya Allah, astagfirullah. Begitulah.
oh akan banyak kejadian tidak enak dalam hidup ini. Ketemu ini, lihat itu, banyak yang nggak enak. Udah istighfar, astagfirullah, ampun ya Allah, ampun. Semua ini diundang oleh dosa saya, astagfirullah. Anak nangis terus, misalkan di pesawat nangis saja. Orang-orang pada jengkel, astagfirullah, ampun ya Allah. Anak ini ciptaanmu, milikmu, ampun saya ya Allah. Kan jadi orang jengkel. Lihat, Allah tahu tidak ibunya istighfar. Nah, anak belum ngerti istighfar, anak baru jadi jalan cobaan. Termasuk berkuda. Kemarin ada yang diculik oleh kuda, astagfirullahaladzim. Jadi ceritain jangan. Jadi harus istighfar karena dia lihat ya, oh ada tayangan, ini keren nih berkuda, padahal belum pernah beliau berkuda. Lihat video katanya ada yang berkuda gaya, padahal untuk bisa berkuda di tempat yang di padang pasir itu perlu waktu latihannya, bukan sekali naik langsung berangkat ya enggak. Karena bagus ada drone, akhirnya dia ingin punya tayangan. Begitulah ketika naik kuda ya, pengen dikasih jubah. Nah kuda lihat jubah hitam itu kan kaget, takut dan lari membawa penumpangnya. Dibawa kabur, ngegulutuk. Ini bukan di Indonesia hadirin. Yang tadinya ingin kelihatan di film pakai drone keren, hasilnya diurut 3 hari. Jangan ngetawain. Nggak boleh ngetawain penderitaan orang. Astagfirullah, nanti kita bisa kena nih, astagfirullah. Dan beliau sendiri cerita ke A sambil ketawa-ketawa. Astagfirullah, saya tuh udah niatnya salah, ria, pengen kelihatan keren, hasilnya 3 hari saya diurut. Tapi beliau menyadari, nah ini bagusnya. Jadi kalau kuda tidak mau nurut, itu harus istighfar. Ada dosa kita yang membuat Allah mengizinkan kuda jadi tidak nurut. Mungkin enggak semua orang berkuda. Kalau sepeda jadi tidak nurut, misalkan rantainya putus, ujuk-ujuk kempes, istighfarlah. Kalau motor mogok-mogok terus, ya jual lah ya. Sambil istighfar. Astagfirullah. Terakhir bonus nih, masih ada beberapa menit. Baik, izin dari IG terakhir. Izin bertanya, anak laki-laki saya sudah menikah, tapi sholat harus diingatkan. Apa yang harus saya lakukan? Istighfar, udah jelas ini. Astagfirullah ya Allah. Anak nggak nurut, astagfirullah, dosa saya belum jadi orang tua yang baik, astagfirullah. Dosa saya ya Allah, saya belum jadi contoh. Aduh, banyak dosa yang dilakukan. Mungkin anak tidak tahu dosa orang tua, tapi Allah tahu. Astagfirullah, ini teh buah dari dosa saya. Astagfirullah, di kantor, di tempat kerja, di jalan. Allah kan lihat dosa orang tua. Anak nggak tahu dosa orang tuanya, ya, tapi Allah tahu, dan itu bisa menjadi salah satu penyebab anak jadi tidak nurut, tidak mau ibadah. Astagfirullah. Mungkin juga kita nggak ngajarin, tidak ngasih contoh yang baik, tidak mendidik agama, sibuk disekolahkan di sini itu yang wah dunia supaya masa depannya keren, jago globalisasi, tapi anak nggak kenal Allah. Anak tidak kenal Rasulullah, anak tidak kenal amal soleh, tidak kenal Quran, tidak kenal sholat. Tanggung jawab tuh orang tua. Kan ada orang tua yang sibuk supaya anaknya sukses. Sukses itu apa? Sukses itu dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam sorga, itu sukses. Dunia mah cuman ujian. Yang sukses itu yang selama di dunia jadi ahli takwa. Astagfirullah, ampun ya Allah, saya tidak ngajarin anak kenal kepadamu. Itu tanggung nanti oleh kita tuh. Astagfirullah.
Ngomong gini aja saya jadi sedih nih. Sebab anaknya 11 nih. Tobat Bu. Kalau banyak sekali dosanya sholat, ampun ya Allah. Jangan marah-marah ke anak. Bicara yang sopan, yang baik. Minta maaf malah. Nanti anak makin ngelunjak, enggak. Kalau kita minta maafnya tulus, Allah yang ngebulak balik hati anak. Kita enggak bisa ngebulak balik hati anak. Bicara baik-baik. Yang paling utama istighfar yang banyak. Demikian hadirin sekalian, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Santri, mohon maaf ya. Tuh kan diam aja nggak maafin. Kepaksa maafnya. Serba salah. Maafkan ya kepada semuanya. Ya saya merasa kalau ceramah ini bagus-bagus gitu, diusahakan bagus. Tapi karena Allah tahu, begitulah ya. Tapi saya tetap harus ceramah yang baik supaya diri ini juga kekunci oleh ceramahnya. Ya mudah-mudahan doakan supaya bisa mengamalkan apa yang disampaikan ini. Jangan sampai hanya membagus-bagus perkataan, tapi Allah melihatnya tidak sesuai. Maaf kalau masih banyak contoh yang kurang baik. Jangan ditiru yang tidak baiknya. Yang baiknya saja yang ditiru. Ya, yang kurang baiknya maafkan dan bantu supaya bisa menjadi lebih baik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna ya Allah waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini TikTok apa?